Ya, salam terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada banyak daerah sekarang yang sedang mengalami kebanjiran dan kehidupan masyarakat di berbagai aspek sedang mengalami krisis. Dan di tengah kebanjiran ini, di tengah wabah kebanjiran ini di daerah-daerah, bahkan di berbagai daerah, ternyata ada beberapa pelajaran yang harus kita simak. Ya, bahkan sampai ya, kepala daerah juga menyatakan memperlihatkan pelajaran ya sungguh ya sebagai pemimpin harusnya memberi perlindungan pertolongan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, tetapi ada yang berbeda teman-teman. Ya, satu tokoh kepala daerah ini ya warganya sedang menderita, ya, sedang mengungsi oleh karena banjir di tempat yang ya bisa untuk tempat tidur, tetapi beda dengan kepala daerah ini. Bagaimana uh, kisahnya, bagaimana ceritanya, kita akan melihat. Ya. Kita juga melihat nanti bagaimana Opung Parbelang mengomentari bahkan menggurui kepala daerah ini, dan juga uh, Pak Deddy Mulyadi, dan juga beliau juga ya, memberi teguran bahkan pelajaran kepada kepala daerah ini selaku bawahannya. Kita akan menyimak videonya. Silakan beri komentar, tanggapan, dan masukan. Kiranya semua kita berada dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kalian tahu kan, kalau masyarakat Kota Bekasi sekarang lagi kesusahan gara-gara banjir. Tapi wali kotanya tidur di hotel. Horizon. Bintang 5. Cuman bawa istri sama anak-anak. Anak pengungsi yang lain nggak dibawa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyayangkan istri dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto yakni Wiwik Hargono saat banjir terjadi justru menginap di hotel. Inilah video viral istri Wali Kota Bekasi Tri Adianto yakni Wiwik Hargono yang menginap di hotel ketika Bekasi dilanda musibah banjir. Dalam video viral tersebut, Ibu Wali Kota berada di parkiran sebuah hotel karena rumah terdampak banjir. Video viral tersebut pun mengundang reaksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pejabat termasuk juga istri pejabat harus berada di tengah masyarakat ketika ada musibah. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya. Aduh, Pak boleh nanya nggak? Itu bayarnya pakai uang siapa, Pak? Pakai uang Bapak atau pakai uang rakyat? Uang Bapak. Tapi kan Bapak kan digaji oleh rakyat. Berarti uang rakyat lah itu, Pak. Aduh, gimana Pak tidurnya tadi malam nyenyak? Nyenyak lah. Masa nggak nyenyak? Hotel bintang 5. Bisa mandi air panas, Pak. Itu masyarakat Bapak itu bukan air panas, Pak, ini dimandikan air lumpur. Ketemu ular, was-was ketemu buaya. Ngomong-ngomong tadi pagi Bapak mandi di bathtub juga. WC duduk.
Rakyat Bapak sekarang itu Pak WC nyemplung Pak. Nggak perlu ke toilet, orang toiletnya juga tenggelam. Aduh, maaf ya. Opung Parbelak pada saat ini bukan ingin menari atau tertawa di atas penderitaan orang lain, bukan. Ya. Jadi sekali lagi Opung Parbelak mau sama katakan, untuk saudara-saudaraku yang ada di Kota Bekasi, kami hanya bisa berdoa supaya air boleh surut, supaya keadaan bisa pulih, supaya juga ya boleh berkembali beraktivitas masing-masing seperti hari biasanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, jadi apalah yang bisa yang bisa Opung Parbelak lakukan ya kan? Awak bukan wali kota. Ingat ya, yang ku ketawai bukan rakyatnya, bukan musibahnya, ya, bukan masyarakatnya, bukan, ya. Tapi yang ku ketawai adalah tingkah lakunya Bapak ini. Kasihan ya, itu rumahnya terendam semua. Bapak itu sebetulnya Pak diajarin nggak Pak? Bagaimana leadership yang benar? Bapak dari partai mana sih? Oh, PDIP. Oh. Sebentar Pak, izin. Bapak kemarin ikut retreat. Bapak ikut retreat nggak? Kalau Bapak nggak ikut retret, pantasan. Iya kan? Pantasan cuek dia sama rakyatnya nggak ikut retret. Nggak tahu arti kepemimpinan. Nggak tahu bahwasanya seorang pejabat itu harus menjadi seorang pelayan di tengah-tengah masyarakat. Nggak mengerti bagaimana perasaan masyarakat. Nggak tahu bagaimana berempati terhadap masyarakat. Gimana Pak? Ikut? Kalau ikut kenapa Bapak nggak terapkan? Itu kan Pak, gara-gara kayak gitu, gara-gara Bapak jadi kena Opung Parbelak ke yang si merah. Mau nggak mau kena singgung lah. Aduh, dan tahu ndak kalian ya, mengenai postingan kawan ini ya, mengenai postingan dari keluarga wali kota yang terhormat ini ya, banyak kali yang mengomentari, ada yang positif, ada yang negatif ya, tapi dari 100 komentar cuma 2 yang positif, lainnya negatif. Ada yang bilang enak ya Pak, ada yang bilang ini adalah wali kota yang amanah. Ada lagi yang bikin komentar, bangga punya wali kota seperti ini. Aduh, kena goreng lah kan Pak. Kena goreng jadinya. Ya, jadi alasan kawan ini ingin menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Karena dia tahu bahwasanya kawasan di rumahnya itu bakal tenggelam. Kan begitu. Cuman istri sama anak Bapak yang Bapak selamatkan. Bapak tahu itu mau tenggelam rakyat Bapak bagaimana? Kecuali begini, kecuali sama-sama menyelamatkan diri, setelah itu keluarganya diantar sama petugas, Bapak ini tetap di lapangan, bukan hanya memantau, tapi dia mengkoordinir upaya-upaya penyelamatan warga. Kan begitu, mau tidur di hotel, mau tidur di apartemen, gak masalah sama kami Pak. Yang penting itu aja, jangan diposting. Karena apa? Karena itu menyayat hati masyarakat.
Kan begitu. Yang mereka bayangkan apa coba melihat postingan ini? Enak kali lah wali kota kita itu ya. Coba bayangkan kalian ya, coba. Pasti itu kamarnya itu yang family. Bintang 5 wak, family 1 malam 5 juta. 5 juta itu sudah ikut free breakfast. Yang nggak free breakfast itu 4,5 juta. Nah, itu bayangan yang satu keluarga, datang satu keluarga lagi, cerita-cerita lah ya. Enak kali lah keluarga wali kota itu ya mandinya di bathtub. Ya kita kayak mana mau mandi, air semua. Nggak mandi pun kita udah dimandikan ini sama hujan. Kan begitu, dibayangkan lagi, enak kali ya, tempat tidurnya itu merek King Coil. Enak itu pasti tidur di hotel itu, harga tempat tidurnya aja 60 juta. Sementara kita tempat tidur kita terendam semua ini ya. Mereknya King Cobra. Ya sekarang masyarakatmu sekarang sudah sebagian sudah mulai berpikir ini. Ya begitu rupanya wali kota. Padahal siangnya itu biar tahu kalian ya. Kawan ini beserta istrinya baru bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa namanya sembako. Bagi-bagi bantuan kepada masyarakat. Coba bayangkan kalian ya. Sebetulnya begini, bukannya kami katakan Bapak nggak punya simpati dan empati. Kan begitu, tahu kami Bapak sibuk tahu. Tapi kan ini Pak kan jadi kemana-mana rumornya ini Pak. Apalagi Bapak dari si merah. Banyak ngungkit-ngungkit Pak. Berusahanya aku tutupi, cuman nggak tertutupi. Dicari-cari Pak. Aku pun juga tergoda mencari. Dari partai mana? Ku searching lah ya kan. Wali kota Bekasi dari partai apa? Nongol dia lagi mencalonkan diri lagi begini gayanya. Pakai peci hitam baju merah. Dan ini tahu enggak kalian, sampai ke telinganya Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Kan begitu ya. Pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Akan ada sanksi mungkin Pak? Ya sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat, dari mulai kekurangan gizi sampai kebanjiran. Ya, jadi Bapak Deddy Mulyadi ini ya, beliau sudah menegur tapi tidak bisa memberikan sanksi. Karena apa? Ya, karena sanksi hanya bisa diberikan oleh orang yang memberikan SK. Siapa memberikan SK? Yang memberikan SK itu adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau memang mau diberikan sanksi, cuman gubernur ya Bapak Deddy Mulyadi sudah menegur, mengatakan bahwasanya bagi setiap pemimpin, baik pemimpinnya ataupun juga istrinya, harus bisa memikirkan nasib rakyatnya. Apalagi ibu itu adalah ketua PKK. Tuh kan udah melebar kemana-mana, melebar. Betul kata Kang Deddy itu ya kan, ibu ini ketua PKK, ya kan, harusnya dia itu memperhatikan bagaimana kondisi si ibu, bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi baby, kan begitu. Apakah mereka mendapatkan pakaian yang layak, apakah mereka mendapatkan asupan gizi yang layak, apakah mereka masih mendapatkan makanan yang cukup, apakah mereka masih mendapatkan kemudahan mendapatkan air bersih. Itu yang harus dipikirkan seorang ibu PKK.
Udah dipikirkannya, Bung. Masalahnya kan cuma tidur di hotel di posting. Ya kalau masalah itu cuma kelingin tahu. Aku kan nggak di lapangan, tapi kalau aku sih percaya, ya kan. Kalau bapak ini katanya memantau terus, memantau. Makanya dia tidur di hotel supaya apa? Supaya dia bisa gerak cepat katanya menemui warga. Gerak cepat menemui warga biar bisa jam 6 gabung lagi sama warga. Aduh, udahlah Pak, nikmati aja fasilitas. Kirim aja wakil bupati. Toh juga kan masih lama pemilihan. Masih lama pemilihan, Pak. 4 tahun 9 bulan lagi. Aduh, tapi bukannya bilang apa. Tapi kita nggak boleh kita nggak boleh menghakimi ya. Kita tidak boleh menghakimi. Ya, jadi masalahnya itu hanya karena diposting, kan begitu. Dan yang memposting juga bukan ibu wali kota atau bapak wali kota, bukan ya. Ada seseorang ya katanya pengen pansos dia ya. Jadi katanya dia foto-foto ibu wali kota menginap di situ. Saking senangnya dia makanya diposting, kan begitu. Gak tahu dia ini bikin kegaduhan. Aduh, siapa sih yang posting ini? Ini kan jadi kemana-mana kan, jadi rusak reputasi wali kota Bekasi. Kurasa biar tahu kalian di telepon bapak wali kota ini memposting ini. Bu, itu kenapa diposting Bu jadi heboh? Itu Pak, saya juga nggak tahu. Saya juga kan cuman posting pas lagi apa aja Pak. Saya nggak nyangka Pak sampai segini hebohnya Pak. Iya Bu, gara-gara ibu saya jadi digoreng sama netizen. Tapi ibu sekali lagi jangan dibikin kayak gitu ya Bu. Itu loh Pak, saya terpaksa Pak, katanya gitu kan. Terpaksa kenapa Bu? Iya saya mau nambah follower Pak. Karena kegiatan manusia sudah tidak bisa lagi ditambah untuk di Jakarta. Begitu juga pembangunan gedung-gedung, kantor-kantor segala macamnya. Karena apa? Akan memperburuk situasi kota Jakarta. Nah, ya pembangunan IKN inilah yang diharapkan untuk kedepannya ya pusat pemerintahan akan pindah ke IKN walaupun pusat ekonomi masih ada di Jakarta. Kan begitu. Nah, ya jadi ya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa mulutnya Rocky Gerung, mulutnya Faisal Assegaf, mulutnya Refli Harun, termasuk mulut bangkainya si Amin Rais ya, itu adalah mulut-mulut yang tidak bisa menemukan fakta di balik musibah. Fakta di balik musibah apa? Ya inilah dia, ada banjir, penurunan dari daratan ya yang akan mengakibatkan kerugian, bukan hanya kerugian materi, tapi ini kerugian secara korban jiwa juga. Ada, yakin aku ada beberapa orang yang meninggal. Kalau untuk masalah kasus banjir seperti ini besar ini, lebih-lebih dari tahun 2016 dan tahun 2020 katanya. Itu dia makanya perlu ya untuk ibu kota itu dipindah karena Jakarta tidak memungkinkan lagi. Apa hubungannya dengan Bekasi, Bung? Pasti ada, ya. Jabodetabek itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Ekonominya berkaitan, budayanya berkaitan, ya. Culture-nya juga berkaitan, semuanya berkaitan. Begitu juga masalah kondisi alam juga berkaitan, gitu loh, ya. Jadi kita dukung terus program Bapak Prabowo yang melanjutkan IKN. Kita doakan IKN boleh cepat selesai supaya gedung-gedung pemerintahan itu boleh pindah ke IKN dan kepadatan penduduk itu boleh terurai. Ini yang ditakutkan itu. Coba bayangkan, coba kalian tengok dulu, Rocky Gerung ada turun ke lapangan, Amin Rais ada turun ke lapangan, Faisal Assegaf ada turun ke lapangan, atau memang betul kebanjiran juga rumahnya? Orang-orang ini kan cuma tahu ya
mengambil dasar ini, dasar itu, dasar ini, dasar itu, dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu, ya mereka gunakan, mereka kemas untuk menyerang pemerintah. Kan begitu. Tujuan mereka itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan memikirkan nasib rakyat, bukan. Dasarnya hanya benci mereka nggak dapat posisi. Itu aja, ya yakin aku. Kalau Refli Harun masuk ke pemerintahan pasti kerja sungguh-sungguh dia. Pasti. Kayak nggak tahu aja kita. Ya, teman-teman sekalian, ternyata Opung Parbela bisa-bisa aja ya buat apa namanya canda, ya gokil-gokil ya gitu ya. Tetapi melalui video ini sih sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran gimana harusnya seorang pemimpin itu ya itu menjadi pelindung bagi masyarakat. Jadi seorang yang utama yang melihat keadaan masyarakatnya. Ya, mengingat ada banyak daerah yang sedang kebanjiran, kiranya Tuhan terus tolong para pemimpin yang ada, kepala daerah yang ada, dan juga bidang-bidang lainnya, bidang sosial lainnya bisa Tuhan pakai untuk menolong dan mensejahterakan masyarakat dalam keadaan krisisnya saat ini. Ya, demikian videonya. Kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang menyukai video ini, silakan like dan subscribe. Ya, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.